Sama lihat tabung tengahnya juga sini, ada nggak? Oke, yuk kita geser ke sana untuk sentrin si backside-nya. Ininya kasih pas-pas. Nah, baru satu di depan, dua di belakang. Dah, udah oke, backside arahin ke si tesnya ya. Gitu, backside udah dipasang, baru kita udah mulai melakukan pekerjaan. Kan ada satu prisma lagi, itu namanya foresight. Jadi untuk pengambilan data titik itu ada di foresight. Nah ini nih, kalau yang ngunci itu sebelah kiri untuk ngunci sama lepas. Terus kalau untuk memutar halus itu ada yang sebelah kanan di sininya. Nah itu untuk mutar halus. Sama juga yang ini, yang vertikal. Kalau untuk ngunci itu yang dalam, kalau untuk memutar halus itu yang luar. Oke ya, bayang ya. Udah oke, nyalain. Setelah oke, baru kalau misalnya observation ini bisa masuk ke menu yang offside, bisa kita pilih yang prisma atau non prisma. Ini modenya kita rapid. Kalau misalnya OCC-nya udah kita setting, kita bisa masuk ke menu awal sini, klik yang function, kita bisa klik yang topo, distance dan koordinat. Nah, ini kita udah bisa melakukan pengukuran. Ini tinggi ininya, kita set aja di 150 Mbak, 1,5 tingginya. HT-nya, HR-nya ya. 1 ganti yes, ketik aja. Nah, untuk langkah awal kita harus buka dulu HP. Buka dulu HP, baru lihat kompas. Nah, utaranya ke sana kan. Alat nih harus diarahkan ke utara dulu. Caranya kayak gini aja. Biar simple. Coba masuk ke HP saya sini. Kalau nggak masuk di sini. Coba arahkan ke utara, Pak. Sini kan download derajat kan. Artinya alat udah menghadap ke utara. Itu harus kamu lakukan setiap mau mulai pengukuran. Yes, karena itu buat menentukan nanti titik-titik kamu di lapangan atau di shop drawing, di set plan. Kalau misalnya alatnya udah ke utara, ini bisa dilonggarkan lagi pemutarnya, penguncinya. Kalau untuk tahap awal sekarang bisa klik yang di sini ada tilt correction. Tilt correction kenapa? Kalau di sini yes kan, artinya ketika nyala alat dia udah langsung keluar tuh. Tilt correction tuh tadi nivo gitu. Kalau misalnya di dinokan, nanti ketika nyala tidak ada informasi gelembung yang harus di 0 derajat kan. Ini kontras, kecerahan apa layar, terus reticle level ini kita kasih 0 aja default. Terus ini reflektor kita pakai yang non prisma. Coba kita bisa ganti pakai prisma. Coba ke bawah. Ya, ke bawah bisa nggak? Udah bisa tak? Nah ini sorry. Bisa diganti ke yang prisma gitu ya. Karena kita pakai prisma ya. Kalau non prisma kita nembak langsung ke gedung kayak gitu. Yang nggak pakai reflektor, nggak pakai prisma. Nah kalau udah oke, klik yang SC. Sorry. Ke kanan, enter. Nah kalau udah oke, kita ada menu di sini. Ada measuring, ini measuring buat nembak data. Ada SHV, ada offset. Offset itu tadi untuk menolkan si derajat daripada horizontalnya. Terus ada koordinat. Terus ada menu. Ada tilt. Tilt ini yang tadi nivo. Ada HSet. HSet itu horizontal setting. Terus ada IDM. IDM ini nanti ada laser di sini namanya IDM. Ada MLM, ada offset, ada topo, ada stakeout juga. Sekarang langkah awalnya kita bikin project, itu bisa masuk ke menu. Menu, bisa klik yang koordinat, enter. Oke. Nah,
di sini namanya OCC Orientation. OCC Orientation itu adalah tempat berdiri alat gitu. Bisa klik OCC Orientation karena kita harus setting dulu berdiri alatnya. Nah ini pakai lokal, karena pakai lokal kita pakai 1000, 1100. Kalau misalnya ada koordinat benchmarknya itu bisa dimasukkan ke sini. Bayang ya. Jadi kalau misalnya tempat berdiri alat ini harus ada dalam posisi di atas titik benchmark. Kalau nggak ada kayak gimana? Kalau nggak ada kayak sekarang ini, kita bisa masukkan koordinat lokal. Koordinat lokalnya 1000, 1100. Nah ini kita anggap aja 479 adalah tinggi alat. HT itu adalah height target atau ketinggian dari alatnya. Ini bisa dihitung dari sini nih Pak, ada garisnya. Ya, dari ini tarik ke bawah sampai ke patok. Nanti itu berapa tinggi alatnya baru dimasukkan ke HT. Atau dari bawah ke atas. bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah juga sama gitu. Kalau udah oke, bisa klik yang BSNEZ ya. Nah ini BSNEZ ini adalah koordinat backside. Pak, yang mana sih backside? Yang sana gitu. Jadi dirimu harus mengetahui dua koordinat, satu koordinat benchmark, satu koordinat backside, karena itu adalah koordinat titik ikat buat untuk pengukuran selanjutnya gitu. Jadi harus ada dua titik referensi atau titik benchmark gitu. Ini karena kita pakai lokal, pakai 1100, ketinggiannya di 100. Kalau udah oke, klik oke. Ini kamu harus nembak ke backside. Yes. Harus nembak ke backside. Jadi kalau mau simple, Bang, atur dulu horizontalnya. Bisa lihat di visir. Ini kan ada tembakannya toh. Tembak visir. Kalau misalnya udah oke, dikunci. Nah, tinggal main vertikal aja kan. Naik turun. Tembak di visir, kenain sampai bullet prismanya itu, baru dikunci. Gitu. Jadi kalau untuk mutar halus kita mainin di sini aja. Gitu. Jadi deketinnya itu semua dari visir dulu. Baik itu horizontal ataupun vertikalnya. Jadi kalau langkah awal kalau biasa saya ngukur sih nggak langsung lihat ke sini, tapi lihat dulu visirnya. Visirnya tembakin dulu ke sana. Kalau misalnya udah dekat, baru ini kunci. Jadi tinggal kita mainin dikit-dikit aja, sambil difokus-fokusin di lensa sini. Kayak gitu. Jadi fokus ke visirnya dulu aja. Tembakin ke si prismanya. Vertikal. Ini karena kenapa nggak geser? Karena kamu belum kunci. Iya. Ini horizontal, ini vertikal. Pemutar halus itu bakal bergeser karena belum dikunci. Coba nih geser nih. Ini pengunci nih. Makanya ini pengunci, ini pemutar. Ini pengunci, ini pemutar. Jadi kalau misalnya Mbak kendor kan, ini diputar nggak akan mutar si alatnya. Tapi kalau misalnya ini dikencengkan, dikunci, ini diputar, dia bakal mutar tuh. Kelihatan kan gerak-gerak tuh. Sama juga kayak gini. Ini kalau misalnya dikunci ke kanan, ini kan kunci kan tuh. Tuh. Nah, ini dia tuh akan naik turun. Jadi harus dikunci dulu baru dia bisa mutar. Pemutar halusnya. Jadi dekatkan dulu, baru dikunci, habis itu pakai pemutar halusnya. Kalau untuk kunci yang depan, kunci dulu. Ya. Ya, ke kanan. Kalau kunci ke kanan, kalau ngelepas ke kiri. Yang horizontalnya udah dikunci? Nah, itu kunci. Dorong ke depan itu buat kunci. Nggak apa-apa. Dorong ke depan buat ngunci. Kalau ke belakang itu ngendorin. Nah, kalau ke depan ngunci. Nah, itu pemutarnya.
Teman surveyor.